السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-214. وهو قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian permisalan orang-orang yang telah lewat, yakni orang-orang yang lewat sebelum kalian. Masathumul ba'sa'u wad-dharra, telah menimpa mereka kejelekan, dharra madarat wa zulzilu, dan digoncangkan, hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ah, hingga Rasul dan orang beriman yang bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, yukhbiru tabaraka wa ta'ala annahu la budda an yamtahina ibadahu bis-sarra'i wad-dharra'i wal-mashaqqah. Kata beliau, kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, Allah mengkhabarkan tabaraka wa ta'ala bahwasanya dia mesti akan menguji hamba-hambanya dengan sarra wad-dharra wal masyaqqah. Kadang-kadang diuji dengan sarra, kebaikan-kebaikan, kegembiraan-kegembiraan. Wad-dharra, kadang kejelekan-kejelekan. Wal masyaqqah, kesulitan-kesulitan. Kama fa'ala biman qablahum, sebagaimana Allah sudah lakukan kepada orang-orang sebelum mereka. Ini makna ucapan Allah
Matsalul ladzina khalau min qablihim. Belum datang kepada mereka permisalan seperti apa yang pernah terjadi pada orang-orang sebelum kalian. yakni ujian-ujian berat. Fahiya sunnatuhu, maka ujian di dunia ini merupakan sunnatuhu, ay sunnatullah. Sunnatullah fil kaun artinya kebiasaan yang Allah takdirkan di muka bumi. Sunnatullah walan tajida li sunnatillah tabdila. Tidak akan kalian dapat sunnah Allah berubah. Kalau seorang menyatakan beriman, mesti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisarra'i wad-dharra'i wal masyaqqah waz-zilzal, dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan kesusahan, dengan kebingungan, dengan ancaman-ancaman, dengan berbagai macam ujian-ujian. Dan itu sunnatullah al-jariyah yang berlaku, sunnatullah yang berjalan di muka bumi. Allati hiya la tataghayyar wa la tatabaddal, yang merupakan sunnatullah, kebiasaan yang Allah takdirkan di muka bumi dan tidak akan berubah, tidak akan berganti. Tidak mungkin seseorang mengaku beriman kemudian tidak diuji. Mustahil. Sunnatullah tidak demikian. Sunnatullah, orang yang beriman mesti diuji. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan, la yaqulu ahadukum, jangan berkata salah seorang kalian, Allahumma inni a'udzubika minal fitnah, ya Allah aku berlindung dari ujian. Jangan. Karena sudah jelas Allah pasti uji kalian. Tetapi hendaklah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarril fitnah. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari syarril fitnah, dari jeleknya fitnah. Karena ujian pasti datang. Hanya saja ada orang yang dengan ujian jadi baik. Ada orang yang na'udzubillah dengan ujian jatuh, terpuruk. Ada seorang yang dengan ujian menjadi mulia, menjadi tinggi di sisi Allah dan menjadi mulia di sisi manusia. Tapi ada yang sebaliknya, dengan ujian dia na'udzubillah menjadi rendah dan terhina karena dia kalah dalam ujian. Maka yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dari fitnah. Fitnah pasti datang. Tapi berlindunglah dari jeleknya fitnah. Jangan sampai kita kalah dalam ujian. Jangan sampai kita jatuh terpuruk karena ujian. Mudah-mudahan kita ketika menghadapi ujian menjadi orang-orang yang lulus, orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang berhasil melewatinya dengan istiqamah, dengan kokoh di atas iman. La yaqulu ahadukum Allahumma inni a'udzubika minal fitnah, walakin qulu Allahumma inni a'udzubika min syarril fitnah. Makanya diajarkan di dalam doa-doa mesti ada kalimat syarril fitnah, min syarri fitnatil mamat, mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung dari fitnah, dari jeleknya fitnah kehidupan, dari jeleknya fitnah kematian, dari jeleknya fitnah dajjal, dari jeleknya fitnah, dari jeleknya fitnah, jeleknya fitnah. Ini ikhwan fillah azakumullah, pelajaran yang penting bahwa dengan ayat ini Allah menerangkan sunnatuhu fil kaun. Allah menerangkan sunnahnya yang walan tajida li sunnatillahi tabdila, enggak akan kau dapati sunnah Allah berubah. Yaitu setiap orang yang mengaku beriman pasti akan diuji. Fahiya sunnatuhul jariyah allati la tataghayyar wa la tatabaddal. Itu adalah sunnah Allah yang tidak akan berubah, tidak akan berganti. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim kata Allah dalam surat Al-Ankabut. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Apakah akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Maknanya pasti akan diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kata Allah, kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Dan Allah pasti tahu
siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Siapa yang sadaku dan siapa yang kadhibin. Wala ya'lamanna Allah, dan pasti Allah tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Dan Allah buktikan di hadapan seluruh manusia bahwa dia berdusta. Diuji oleh Allah dengan ujian dan kemudian dia kalah, maka terlihat kalau dia kadzibun. Sebaliknya yang jujur juga Allah buktikan di hadapan ummah bahwa orang ini saleh dan jujur dari hatinya. Allah uji dengan ujian-ujian dan terlihat dia adalah orang yang lulus, istiqamah, kokoh, sabat ala tauhid, sabat ala sunnah, sabat ala din. Maka ikhwani biddin, a'azakumullah, ujian pasti akan datang. Am hasibtum an tadkhulul jannah, kata Allah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang pada kalian ujian-ujian yang berat seperti yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Aiman anna man qama bidinihi wa syar'ihi la budda an yabtaliyahu. Ayat ini menyatakan bahwa siapa yang menegakkan agamanya, yang menegakkan syariatnya, mesti akan mendapatkan ujian. Fa in sabara, kalau dia sabar ala amrillah, walam yubali bil makarih, dan tidak peduli dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan yang dihadapinya, wal waqifah fi sabilih, al makarih al waqifah fi sabilih tanpa waw, artinya kejelekan-kejelekan yang menghadang di jalannya dia tidak peduli. Fahuwa shadiq, berarti dia orang yang jujur imannya. Alladzi qad nala minas sa'adati kamalaha, yang dia akan dapatkan dari kebahagiaan kesempurnaannya. Dia akan mendapatkan kebahagiaan sempurna. Wa minas siyadati alataha, dan dia akan mendapatkan siyadah, ketokohan, kemuliaan, kepemimpinan yang paling tingginya. Wa man ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, sebaliknya siapa yang menganggap bahwa fitnah manusia sebagai azabullah, bi an saddathul makarih amma huwa bisadadih, yaitu dengan terhalang dan merasa bahwa kejelekan-kejelekan yang menghadangnya menghalangi dia dari tujuannya. Wasannathul mihan, dan tergeser oleh fitnah-fitnah dan ujian-ujian dari tujuan semula. Fahuwal kadhib, berarti dia dusta. Fi da'wal iman, dusta pengakuannya bahwa dia beriman. Fa innahu laisal iman bitahalli wala bitamanni, karena yang namanya iman itu bukan dengan hiasan. Yang namanya iman bukan dengan angan-angan, tetapi butuh pengamalan dan pembuktian. Mujarrad da'awa, kalau hanya pengakuan-pengakuan semata, maka itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta tusaddiquhul a'mal atau tukadzibuh, sampai dibenarkan oleh pengamalannya atau didustakan oleh perbuatannya. Sampai perbuatannya membuktikan apakah dia jujur imannya atau dusta. Kalau tusaddiquhul a'mal, kalau dibenarkan oleh amal perbuatannya, artinya amal perbuatannya membuktikan keimanannya. Fahuwa shadiq, berarti dia jujur imannya. Tetapi ada yang tukadzibuhu al-a'mal, dia didustakan oleh perbuatannya sendiri. Saya beriman, tapi perbuatan menyatakan tidak, saya tidak beriman. Perbuatannya membuktikan kalau dia tidak beriman. Maka orang ini kadzib. Ucapannya amanna, kami beriman, tetapi perbuatannya dia lebih memilih kekufuran daripada keimanan, lebih memilih jalan syaitan daripada jalan Rasul, lebih memilih bid'ah daripada sunnah, lebih memilih kesyirikan daripada tauhid. Maka diragukan keimanannya.
Ada di antara manusia yang ketika diuji, ja'ala fitnatan nas ka'adabillah. Menjadikan fitnah manusia, gangguan manusia sebagai azabullah. Apa maknanya? Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin yang jujur, seorang muslim yang beriman akan menghindar azab Allah. Sahih? Tentunya akan menghindari azab Allah. Bagaimana caranya supaya selamat dari azab Allah? Itu mukmin. Taib, kalau dari gangguan manusia, bagaimana caranya? Ya harus dihindari pula. Taib, kalau ternyata kamu menghindari gangguan manusia, kena azab Allah. Kalau menghindari azab Allah, kena gangguan manusia. Pilih mana? Ini ujian. Ini ujian. Kalau engkau menghindari gangguan manusia, terkena azab Allah. Tetapi kalau menghindari azab Allah, terkena gangguan manusia. Ayyuhuma takhtar? Mana yang kamu pilih? Ini namanya ujian. Kalau dia meninggalkan agamanya, sudahlah, enggak usah tauhid-tauhidan. Manusia akan memusuhi saya. Manusia akan menyerang saya. Manusia akan menyakiti saya, mengejek saya, mencemooh saya. Udahlah, enggak usah sunah-sunahan. Dia tinggalkan sunnahnya, dia tinggalkan tauhidnya untuk ikut bersama masyarakat muslimin, manusia, supaya dia dibela. Berarti dia dusta. Menjadikan gangguan manusia kayak azab Allah. Dihindari seperti menghindari azab Allah. Bahkan sebaliknya, dia lebih menghindari gangguan manusia daripada azab Allah. Azab Allah dia tidak takut. Sedangkan gangguan manusia takut, gelisah. Gimana ya? Saya begini, saya begitu diganggu oleh manusia, masyarakat dan sebagainya. Bagaimana ya? Lebih baik kita tinggalkan saja sunnah ini. Kita tinggalkan saja agama ini. Kita tinggalkan saja tauhid. Ini barakallahu fikum ja'ala fitnatan nas ka'adabillah. Menjadikan fitnah-fitnah manusia, gangguan-gangguan manusia seakan-akan azabullah. Fahadha kadhibun. Berarti dia berdusta dan perbuatannya membuktikan kedustaannya. Mengatakan kami beriman, kami beriman. Orang beriman akan menghindari azab Allah. Apapun yang terjadi di hadapannya, dia akan istiqamah di atas tauhid. Apapun yang terjadi di hadapannya, dia akan istiqamah di atas sunnah, di atas syariat, di atas agama. Dia gak akan jual agamanya hanya karena keuntungan dunia. Dia gak akan korbankan agamanya hanya karena ingin selamat badannya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum mattathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu." Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Padahal kalian belum diuji dengan ujian-ujian yang berat yang pernah menimpa orang-orang terdahulu. Ditimpa masathumu al-ba'sa. Disebutkan pertama al-ba'sa. Apa al-ba'sa? Al-faqr. Kemiskinan. Kekurangan. Faqr, fakir. Wadharra. Ad-dharra dari kata malarat. Ail amrad, penyakit-penyakit. Atau rasa sakit pada badan-badan mereka. Wazulzilu. Dan belum datang pada mereka kegoncangan-kegoncangan jiwa. Ay bi anwa'il makhawif min at-tahdid bil qatl wan nafyi wa akhdh al amwali wa qatl al ahibbah wa anwa'il madar. Zulzilu, digoncangkan, yakni dengan berbagai macam rasa takut. Goncang jiwanya. Karena diancam dengan ancaman-ancaman pembunuhan. Atau diancam akan diusir. Atau diancam dirampas hartanya. Atau bahkan dibunuh saudaranya, familinya. Sebagai ancaman. Bahwa kami gak main-main. Dibunuh saudaranya. Dibunuh familinya.
dibunuh keluarganya, dibunuh istrinya, dibunuh anaknya, agar kalian mau keluar dari agama kalian. Ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Wa anwa'il madar, dan lain-lainnya dari madarat-madarat yang menimpa sehingga menggoncangkan jiwa-jiwa mereka. Hatta wasalat bihimul hal wa ala bihimuz zilzal ila an istabta'u nasrallah. Sampai ujian tersebut membawa mereka ila an istabta'u nasrallah, membawa mereka menjadi merasa betapa lambatnya pertolongan Allah SWT. Istabta'u maknanya merasa bati, merasa lambat sekali datangnya pertolongan Allah. Ma'a yaqinihim bih, bersama keyakinan mereka bahwa pertolongan Allah pasti datang. Karena Rasul, karena mukmin. Hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ah, sampai Rasul dan orang beriman yang bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Mereka yakin, mukmin. Mereka yakin, Rasul bagaimana tidak yakin? Yakin pertolongan akan datang. Tapi karena beratnya ujian, merasanya lama sekali pertolongan itu datang. Mata nasrullah, mata nasrullah. Sebagaimana para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Waktu itu pada perang Khandaq. Yang musuh datang dari atas mereka, dari bawah mereka. Dikepung oleh musuh dan di dalamnya ada musuh. Dari luar pasukan Ahzab, musyrikin dengan Bani Ghatafan, dicampur dengan Yahudi Bani Khaybar, bersama semua suku-suku Arab, bersatu dalam pasukan sekutu, mengepung mereka para sahabat. Kelaparan, kehausan, kesusahan, goncang hati mereka, segoncang-goncangnya. Di dalam, Bani Quraidah berkhianat, mendukung musuh. Maka musyrikin dan Yahudi yang di luar dan di dalam semuanya memusuhi para sahabat. Mulai gelisah para sahabat dan bertanya pada Rasulullah SAW, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah dekat. Ikhwan fillah a'azakumullah, mengapa terasa lama padahal dekat? Karena beratnya ujian, karena susahnya yang dirasa oleh mereka, karena mereka merasakan bagaimana goncangnya jiwa mereka, kelaparan, kehausan, kesusahan, terluka, berdarah, ila akhirih. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ibnu Katsir rahimahullah membawakan riwayat tentang Khabbab ibn al-Arat. Kama jaa fil hadis sahih, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Riwayat yang sahih dari Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu taala anhu. Seorang budak yang disiksa oleh tuannya, didekatkan api kepadanya, dicambuk, dipukul sehingga badannya melepuh, kepalanya berdarah dan diikat dengan kain di kepalanya. Begitu melihat Rasulullah SAW berkata, ya Rasulullah, ala tastansir lana? Ya Rasulullah, ala tad'u Allah lana? Ya Rasulullah, apakah engkau tidak memintakan pertolongan untukku kepada Allah? Ya Rasulullah, apakah engkau tidak berdoa kepada Allah untukku? Lihat, mulai bertanya kapan pertolongan Allah datang. Apakah engkau belum berdoa untukku atau tidak meminta kemenangan untuk kami? Maka Nabi menyatakan kepada beliau radhiyallahu taala anhu, "Inna man kana qablakum kana ahaduhum yudha' al-minshar ala mafraq ra'sih." Sungguh orang sebelum kamu diuji lebih berat dari kamu. Diletakkan gergaji di mafraq ra'sih, di belahan rambutnya, kemudian digergaji sampai terbelah dua. Wala yusrifuhu an dini, dan itu tidak mengeluarkan dia dari agamanya. Qala wa yumshat bi amshatil hadid, dan diparut dengan parut dari besi sehingga terkelupas dagingnya dari tulangnya. La yusrifu dzalik an dini, dan juga tidak mengeluarkan dia dari agamanya. Kemudian berkata Rasulullah SAW,
Wallahi la yamtannallahu hadzal amr. Sungguh demi Allah, Allah akan menegakkan urusan ini sampai yasirur rakib min Sana'a ila Hadramut la yakhafu illa illallah. Akan Allah tegakkan agama ini sehingga tidak lagi manusia takut pada siapapun kecuali pada Allah. Berjalan dari mulai Sana'a sampai Hadramut tidak takut apapun. Akhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menasihati Khabbab bin al-Arat untuk mengingat adab orang-orang yang sebelum dia lebih parah. Digergaji dengan gergaji dari besi, diparut dengan parut dari besi, sehingga terkelupas dagingnya dari tulangnya, dan itu tidak membalikan dia dari agamanya, tidak mengeluarkan dia dari agamanya. Akan datang kemenangan. Jangan khawatir. Sabar. Akan datang. Walakinnakum tasta'jilun, kata Nabi. Tetapi kalian terburu-buru. Pengen cepat menang, cepat selesai urusan. Agama ini tegak, butuh perjuangan. Butuh jihad. Butuh pengorbanan. Harus kita hadapi ujian demi ujian. Tidak bisa berjalan tanpa melalui ujian. Tidak mungkin. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga dalam keadaan belum datang pada kalian ujian-ujian berat seperti yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Akhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalian belum diuji dengan ujian seperti kaum muslimin di Rohingya, di Burma, yang dimasukkan ban ke dalamnya kemudian dibakar oleh mereka, dipukul oleh mereka rame-rame sampai mati, atau dibakar dengan rumah-rumahnya. Belum lagi yang sebelumnya di Bosnia dan Hersek juga mereka dibantai, dicincang. Mereka orang-orang kafir, ketika mereka menjadi orang yang di atas muslimin, kejam, sadis. Tetapi muslimin ketika mayoritas tidak seperti itu. Mereka minoritas dalam keadaan terlindungi. Tetapi ketika mereka yang mayoritas, na'udzubillah min dzalik, syaitan, bukan lagi manusia, iblis yang merasuk pada mereka, sehingga mereka membantai manusia seperti mencincang daging kambing. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu sudah banyak terjadi, dan bukan hanya hari ini. Sehingga jangan dianggap ini khayal. Ucapan Rasulullah hak. Akan datang pada kalian ujian seperti yang pernah menimpa sebelum kalian. Ada yang digergaji menjadi dua, ada yang diparut dengan parut dari besi sehingga terkelupas dagingnya dari tulangnya. Apakah tidak mungkin terjadi pada kalian ketika mereka merasa menang, ketika mereka merasa berkuasa, ketika mereka merasa besar, diinjak-injak kaum muslimin dan disiksa? Sudah terjadi di sekian banyak tempat. Apakah Nasrani ataupun Yahudi ataupun musyrikin, Buddha dan Hindu, terjadi. Maka barakallahu fikum, agama yang mengajarkan hikmah hanya Islam, hanya Islam, hanya Islam. Yang ketika berperang melawan orang kafir, Rasulullah SAW berpesan, la tumatsilu, jangan cacati musuh. Ada yang mengajarkan demikian pada warganya, pada masyarakatnya selain Islam? Tidak ada. Mereka ketika merasa kuat, kejam, sadis, bengis, tidak punya kemanusiaan sama sekali. Tetapi Islam diajarkan la tumatsilu, jangan catati musuh. Bunuh mereka, jangan catati musuh. Ini yang memerangi, apalagi orang kafir yang tidak memerangi. Tidak disuruh untuk diganggu. La ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini, istabta'u nasrallah, bahwa sampai-sampai Rasul dan orang beriman bersamanya merasa lama datangnya pertolongan Allah karena sakitnya, karena beratnya, karena ujian yang sangat berat. Walakin li syiddatil amri wa dhiqihi, karena dahsyatnya urusan saat itu
Dan karena sempitnya mereka dengan ujian-ujian berat. والرسول الذين حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله فلما كان الفرج عند الشدة. Dan karena memang yang namanya jalan keluar datang ketika kesusahan sudah puncaknya dahsyat, maka datang pertolongan. Wa kullama dhaqal amru ittasa'. Dan demikian pula sunnatullah fil kaun. Keadaan kalau sudah kepepet ada jalan keluar. Subhanallah. Kalau sudah mulai mereka merasa tidak ada jalan keluar lagi, ternyata ada jalan keluar. Hampir-hampir mereka putus asa, datang jalan keluar. Maka jangan lupa ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Ingatlah, setelah kesusahan akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Allah ulang 2 kali. Dan sungguh setelah kesusahan akan ada kemudahan. Maka ketika kita diuji dengan kesusahan, ingat, sebentar lagi akan ada kemudahan. Masya Allah. Ketika kita merasakan usr, susah, berat, maka ingat, berarti sebentar lagi akan ada kemudahan. Karena Allah sudah mengatakan diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setelah usr ada yusra. Setelah kesusahan akan ada kemudahan. Maka Allah jawab, Inna nasrallahi qarib. Ketika kalian bertanya-tanya kapan datangnya pertolongan Allah. Inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Fakada kullu man qama bil haqqi fa innahu yumtahan. Demikianlah setiap orang yang menegakkan kebenaran pasti akan menghadapi ujian. Kalau dibully di internet itu kecil banget, tidak ada apa-apanya. Oh, kita dicerca habis di internet, udah ada apa-apanya, itu kecil. Bisa jadi akan lebih dahsyat dari itu. Bisa jadi akan diserang secara fisik, bisa jadi akan dibantai, bisa jadi akan dibunuh, bisa jadi akan diparut dengan parut besi sehingga daging kita terkelupas dari tulang kita. Apakah tidak mungkin? Ujian akan datang semakin berat, semakin berat, semakin berat sesuai dengan keimanan kita. Sesuai dengan seberapa keyakinan kita Allah timpakan padanya ujian. Dan siapa yang istiqamah, dialah yang shadiqun. Siapa yang sabat ala din, maka dia adalah seorang yang jujur imannya. Adapun mereka yang imannya hanya pemanis bibir, imannya hanya di lidah, maka dia akan kalah fi awwali wahla. Dia akan kalah di ujian pertama. Enggak nunggu ujian yang lebih berat. Ujian pertama dia sudah kalah. Kayaknya cuma kita yang berpendapat seperti ini. Jangan-jangan kita salah. Itu lihat. Belum apa-apa. Sudah berpikir, kayaknya cuma kita tok yang berpendapat seperti ini. Semua muslimin berbeda dengan kita. Jangan-jangan kita salah. Yang benar itu qala Allah wa qala Rasul. Yang benar itu para sahabat dan para tabi'in. Yang benar itu pengikut mereka dari para salaf as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Maka ikuti jalan mereka, itu yang benar. Dan istiqomahlah di atasnya. Jangan ragu hanya karena ujian-ujian yang sangat ringan, cemoohan dan cercaan atau makian atau tuduhan-tuduhan. Nasallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat yang seperti ini barakallahu fikum sangat banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang sudah kita baca tadi. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji? Demikian pula ayat Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ini juga ayat yang mirip. Apakah kalian akan masuk surga dalam keadaan Allah belum membuktikan siapa di antara kalian yang berjihad, berjuang di jalannya,
Wa ya'lamu as-sabirin, dan siapa yang sabar. Berjihad adalah bersabung nyawa. Artinya siap mengorbankan nyawanya dan hartanya. Berjihad bukan jalan-jalan. Berjihad bukan rame-rame kumpul untuk duduk-duduk. Bukan. Yang namanya jihad adalah memerangi orang-orang kafir dengan senjata. Dengan mempertaruhkan nyawa, mengorbankan harta. Itu namanya jihad. Dan niscaya akan terpilih nanti, nasallahu salam al-afiyah, siapa mereka yang benar-benar shadiqin dan siapa yang kadzibin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di selanjutnya? Fa kullama ishtaddat alaihi wa sa'ubat idza sabara wa thabara ala ma huwa alaihi inqalabatil mihnah fi haqqi minhah. Kalau dia sabar dalam ujian, semakin berat ujiannya, semakin susah ujiannya, kemudian dia tetap sabar, tetap istiqamah, wa sabara, sabara wa sabara, sabar dan terus-menerus memperkuat kesabarannya. Maka niscaya inqalabatil mihnah ila minhah, akan berubah yang tadinya mihnah jadi minhah. Apa mihnah? Mihnah ujian, musibah atau petaka. Itu mihnah. Ternyata berubah menjadi minhah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya perjuangan berat, tiba-tiba Allah ganti dengan kemenangan dan kebahagiaan. Kemenangan dan kemuliaan. Itu minhah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal masyaqqat rahat. Sedangkan masyaqqah berubah jadi rahah. Masyaqqah itu kesusahan. Jangan khawatir, sebentar lagi akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berubah kesusahan jadi kemudahan. Yang tadinya masyaqqah jadi rahah. Istirahat. Wa aqabahu dzalikal intisar 'ala al-a'da. Allah berikan balasannya di dunia sebelum di akhirat, yaitu intisar 'ala al-a'da. Allah berikan kemenangan terhadap musuh-musuhnya. Wa shifaan ma fi qalbihi min ad-da', dan Allah berikan kesembuhan di hatinya dari penyakit-penyakit. Penyakit kesusahan, penyakit kesempitan, penyakit gelisah, penyakit jengkel, penyakit marah pada orang kafir. Dengan perjuangan tadi, kemudian Allah berikan kemenangan, sembuh semua. Alhamdulillah. Sembuh hatinya, sehat. Hilang semua penyakit-penyakitnya. Dengan apa? Dengan jihad fisabilillah. Dengan perjuangan, dengan menjalani jalan berat, jalan susah, sakit, zulzilu. Tergoncang hati dengan segoncang-goncangnya. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, bahwasanya yang namanya jalan keluar pasti akan datang. Tidak lama. Ala inna nasrallahi qarib. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, atau dikatakan oleh Nabi SAW, ajiba rabbuk. Rabb kamu, kata Nabi SAW, heran dengan putus asanya hamba-hambanya. Padahal jalan keluarnya ada di belakangnya. Allah ajaba. Ta'jub dengan hamba-hambanya yang putus asa dalam keadaan jalan keluarnya ada di belakangnya. Fayanzur ilaihim qanitin. Allah melihat mereka dalam keadaan qanitin, putus asa. Fayadhillu yadhhak. Maka Allah tertawa. Allah tersenyum. Karena Allah tahu jalan keluar mereka ada di belakang mereka. Karena manusia tidak tahu, merasa tidak akan ada jalan keluar, putus asa, sudah nggak ada jalan keluar lain. Saya mati hari ini, saya kalah hari ini, saya hancur hari ini. Ternyata jalan keluarnya
beberapa menit lagi di belakangnya. Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat orang-orang yang seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menunjukkan bahwa kadang manusia putus asa padahal jalan keluarnya ada di belakangnya. Merasa sudah tidak ada jalan keluar lagi. Ternyata sebentar lagi akan datang. Besok atau lusa akan datang jalan keluar. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makna dari ayat ini adalah kita akan menghadapi ujian. Maka kita harus sabar istiqamah di atas tauhid dan sunnah, di atas agama, apapun yang kita hadapi dari ujian-ujian. Karena masuk surga itu tidak mudah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian akan mengira bahwa kalian akan masuk surga? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga dalam keadaan belum datang ujian-ujian yang berat? Huffat al-jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak disukai. Berat, susah, resiko. Itu jalan menuju surga. Adapun jalan menuju neraka, huffat bi syahawat. Diliputi syahwat-syahwat. Yang kayaknya enak, rohah, nikmat, senang. Itu jalan menuju neraka seperti itu keadaannya. Syahwat suka. Tetapi jalan menuju surga huffat bil makarih. Maka kalau kita menghadapi makarih, maklum, wajar, jalan menuju surga pasti akan melewati ujian-ujian berat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.